Shalom murid Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Kita sampai pada pelajaran yang ke-8 dalam seri Perjalanan Rohani Seorang Murid Tuhan Yesus. Dan ini merupakan foundational class. Ini kelas dasar. Jadi yang kita bahas selama 8 sesi ini adalah asas-asas dasar atau pelajaran-pelajaran yang sangat dasar yang harus dimiliki sebagai pondasi untuk saudara bertumbuh sebagai pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih, apapun agama saudara. Lihat kembali dalam pasalnya yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6. Dikatakan, sebab itu marilah kita meninggalkan asas-asas pertama atau pelajaran-pelajaran dasar, fondasi banget, basic banget, back to basic, dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan, perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Kita sampai kepada pelajaran yang terakhir dari asas-asas dasar. Jadi asas-asas dasar di sini yang pertama ada pertobatan. Ini dasar. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Kita sudah bahas pertobatan sejati itu apa. Kemudian iman, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan iman yang sejati. Kemudian baptisan. Kita bahas baptisan air, baptisan Roh Kudus. Kita bahas yang kelima penumpangan tangan. Ya. Kita sudah bahas itu. Kemudian yang berikutnya kita sudah bahas yang ketujuh, itu adalah kebangkitan orang mati. Dan sekarang kita akan bahas tentang hukuman kekal. Ya, penghakiman kekal atau hukuman kekal. Nah, lihat bersama dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Nah, dia berkata di sini bahwa ini sebuah ketetapan, ditetapkan. Jadi ini sebuah keputusan yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa lari daripadanya. Ditetapkan untuk manusia mati satu kali, setelah itu apa? Berhenti, menghilang, lenyap, ditelan bumi? Tidak. Ya. Tetapi setelah itu dikatakan dihakimi. Dihakimi. Nah, ini yang kita akan bahas tentang bahwa ada dua macam penghakiman dalam Alkitab. Kalau dalam Daniel pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka yang mati itu akan bangkit kembali. Ya, sebagian bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Tapi yang lain mereka bangkit dalam kematian yang kekal selama-lamanya. Jadi ketika kita bicara tentang mati, kita berbicara ayat ini bicara tentang kematian jasmani. Satu kali kita akan mati. Tubuh ini pasti akan mati satu kali. Dan akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan roh dan jiwa kita, tubuh ini. Makanya bisa sakit, makanya bisa menua, makanya bisa sangat rentan, lemah oleh virus corona yang tidak kelihatan saja. Kita sudah begitu takut dan lemah sekali. Karena memang tubuh ini sudah ada hukum kematian dalam tubuh kita. Makanya ditetapkan satu kali untuk mati. Mati satu kali, setelah itu dihakimi. Tapi selalu ingat ini, kita makhluk rohani juga. Kita bukan cuma lahir satu kali, tapi kita juga lahir dua kali. Lahir jasmani, fisik dari rahim ibu kita. Tapi kemudian lahir secara rohani. Yaitu ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, rohnya kita dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Tapi kematian, ada dua kematian juga. Kita mati secara jasmani, tapi kemudian kita akan mengalami juga kematian rohani. Apa itu definisi kematian rohani? Kalau kematian jasmani adalah
terpisahnya roh dan jiwa dari tubuh kita. Itu ditetapkan pasti akan terjadi. Tubuh akan kembali ke dalam debu dan tanah liat. Tapi kematian yang kedua, ini namanya kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani itu adalah terpisahnya manusia. Terpisahnya roh jiwa manusia dari Allah yang adalah kehidupan yang kekal itu. Akan menghabiskan kekekalan selama-lamanya terpisah dari Allah. Dan itu terjadi dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Ada sebuah kisah di sana tentang orang kaya dan Lazarus, seorang miskin, seorang pengemis. Kedua-duanya dikatakan orang kaya dan orang miskin ini mati. Tapi kemudian ketika mati, keduanya pindah ke dua tempat yang berbeda. Lazarus ke sebuah tempat yang disebut pangkuan Abraham. Tapi orang kaya ini yang tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan, ada di sebutnya Hades. Itu adalah alam maut. Alam maut. Kedua tempat ini, Hades dan pangkuan Abraham ini, adalah tempat transit sementara. Pangkuan Abraham ini tempat transit sebelum pintu surga dibuka. Karena Yesus harus mati di kayu salib, baru pintu surga dibuka. Makanya mereka yang mati dalam perjanjian lama, mereka ada di tempat namanya pangkuan Abraham. Atau ini tempat transit sebelum masuk surga. Nah, orang kaya ini ada di Hades. Ini juga tempat transit alam maut. Sebelum dia masuk ke Sheol, atau ini tempat yang disebut di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Ya, neraka yang kekal itu selama-lamanya. Jadi keduanya orang mati ini bukan cuma mati sekali kemudian lenyap, tidak. Roh jiwa mereka kemudian masuk dalam dua tempat yang berbeda. Yang satu dalam tempat kekekalan bersama dengan Tuhan, yang satunya terhilang selama-lamanya, terpisah dari kehidupan, terpisah dari Tuhan. Kita akan bahas bersama-sama tentang ada dua macam penghakiman. Dua macam penghakiman. Nah, penghakiman yang pertama itu disebut penghakiman tahta putih. Ya. Penghakiman tahta putih. Nah, ini penghakiman terakhir. Ya, the last judgment. Ini dalam kitab Wahyu. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu. Wahyu, pasalnya yang ke-21. Coba lihat bersama. Wahyu 21 ayat 14 dan 15. Pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20. Penghakiman terakhir. Ini dalam pasal 20 dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana iblis dihukum. Nabi palsu dihukum, penyesat-penyesat dihukum di sana. Ya, yang menyesatkan bangsa-bangsa untuk tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Tidak percaya kepada Tuhan. Iblis sang penyesat dihukum. Itu dalam ayatnya yang ke-7 dalam kitab Wahyu sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, ayat yang ke-11 ini hukuman yang terakhir dikatakan demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati dan yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini yang disebut the white throne judgment. Jadi penghukuman atau penghakiman tahta putih yang terakhir. Ini black and white, makanya disebut penghakiman tahta putih, hitam putih. Siapa saja yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itu dikatakan dalam ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi malaikat di surga pegang sebuah kitab namanya kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau saudara mati, dihakimi, berdiri di hadapan tahta, dan kemudian malaikat buka kitab kehidupan ini. Dan kemudian nama saudara tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba ini, maka saudara akan langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Neraka kekal selama-lamanya, dihukum selama-lamanya di sana. Terpisah dari Allah, dari kehidupan Allah. Jadi ini penghakiman yang disebut black and white atau penghakiman tahta putih. Jadi penghakiman ini menentukan saudara ada di mana setelah mati. Ya, kalau Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan sebagian mereka bangkit kembali, dihukum, dihakimi menerima upah, yaitu kehidupan yang kekal. Sebagian mereka akan ada di tempat penyiksaan itu. Dan berbahagialah saudara yang sudah jadi pengikut Yesus. Karena saudara pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus, begitu saudara bertobat, percaya, mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dosamu dihapuskan oleh darah anak domba yang telah disalibkan bagi dosa dunia ini, karena dialah anak domba Allah itu yang mengangkut dosa seisi dunia. Saudara yang sudah jadi pengikut Yesus, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan itu. Yang sudah percaya pada Yesus. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namamu ditulis dalam kitab kehidupan itu. Ya. Walaupun kemudian nanti kita akan lihat akan ada upah yang lain. Ada penghakiman yang lain yang menentukan. Sudah dihakimi menurut perbuatan saudara. Yang menentukan upah saudara. Mahkota yang saudara akan kenakan nanti dalam kerajaan surga itu. Nah, inilah jaminan. Itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut akan kematian, tidak perlu takut akan neraka, penghukuman. Sebab Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, saudara tidak ada lagi di bawah penghukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil hukuman yang mestinya saudara tanggung 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Hukuman karena dosa-dosa saudara, pemberontakan saudara, kejahatan saudara, semua sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak akan dihukum. Kalaupun saudara dihukum, itu karena ketidakpercayaan saudara. Karena solusi untuk dosa saudara, dia sudah sediakan pengampunannya. Tapi kalau kemudian kita dihukum karena dosa-dosa kita, itu jangan berkata bahwa Tuhan itu sadis, bengis, menghukum saudara, menyiksa saudara. Tidak, engkau sedang menyiksa dirimu sendiri. Sebab solusi untuk pengampunan dosa itu sudah disediakan di kayu salib. Tidak ada alasan untuk saudara kemudian menuduh Tuhan tidak adil. Dia Allah hakim yang adil. Keadilannya itu dibuktikan dengan ketika dia mengutus kalimatullah, Yesus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Wow, bayangkan. Bapa di surga mencintai dunia, dia kirim anaknya yang tunggal. Allah itu kasih, Allah itu kudus. Tetapi Allah yang kasih ini juga, dia Allah yang harus bersikap adil. Keadilannya dinyatakan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dalam keadilannya sebagai hakim, setiap dosa pemberontakan manusia harus dihukum. Dan ketika Yesus menjadi dosa karena dosa kita, maka Yesus harus dihukum, menanggung hukuman.
Itu sebabnya di kayu salib Yesus teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu saat Yesus, dia ditinggalkan Allah Bapa. Karena dia menjadi dosa sebagai manusia. Ingat, yang mati di kayu salib bukan Allah, tapi Yesus firman yang menjadi manusia, yang mengambil dosa seisi dunia. Dia sudah tanggung hukuman karena dosa. Itu sebabnya dia berkata, Roma 8:1, siapa yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus. Ingat kata itu. Bukan di luar Kristus. Jadi di luar Kristus ada penghukuman. Tapi di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi dalam penghakiman yang pertama, tahta putih ini, kalau namamu, engkau sebagai murid Yesus, namamu ada tertulis di sana. Dan saya katakan lagi bahwa saya tidak percaya bahwa semua yang KTP-nya beragama Kristen itu namanya akan ada dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tidak semua. Karena ada banyak mereka yang KTP-nya Kristen, tapi hatinya itu anti Kristus. Ada. Ada yang KTP-nya Kristen, tapi hidupnya sangat jahat. Tidak seperti Kristus hidupnya. Tidak mengasihi Kristus. Tidak mentaati Kristus. Memberontak kepada hukum-hukum Tuhan dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Tidak memiliki Kristus. Penghakiman yang kedua. Nah, ini yang kita akan lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-7 saja kita mulai. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah kekristenan. Inilah murid Yesus, harus hidup dengan iman, bukan dengan apa yang mata kita lihat pertama-tama. Iman berkaitan dengan, ingat, imanlah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Garis bawahi kata, tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Ini berbeda dengan penghakiman tahta putih dalam Wahyu pasal 20 tadi. Di mana di situ akan menentukan mati masuk neraka atau masuk surga. Siapa yang namanya tidak ada dalam kitab anak domba akan dilempar dalam lautan api. Neraka terpisah selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi di sini, saudara, disebut pengadilan Kristus. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi kita sudah ada di ruang tahtanya. Menghadap tahtanya. Tapi di sana ada tempat namanya pengadilan Kristus. Nah, kata pengadilan dipakai kata bema dalam bahasa Yunani. Nah, kata bema di sini adalah itu dalam istilah Yunani, mereka suka sport, ya, suka olahraga. Makanya Paulus banyak bicara, aku bukan sembarang petinju yang sembarang memukul. Dia berkata, hidup ini seperti pertandingan, aku berlari bukan tanpa tujuan. Seorang olahragawan, dia menjaga dirinya, disiplin dirinya. Jadi Paulus, dia seorang olahragawan, sportman. Jadi dia mengerti ini. Jadi waktu dia bicara tentang setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dia sedang berbicara tentang bema. Bema itu adalah ini. Ketika ada sebuah pertandingan lari, atletik atau tinju atau apapun, maka di sana ada sebuah podium. Nah, podium itu pasti lebih tinggi daripada tempat duduk para penonton. Disitulah kemudian dipanggil mereka yang menang dalam pertandingan, mereka akan naik. Mereka juara 1, juara 2, juara 3. Mereka naik ke sana untuk apa? Untuk terima piala, terima medali, terima upah. Ya. Terima medali dan terima upahnya. Dan seperti inilah yang akan terjadi bagi kita, orang-orang murid-murid Tuhan Yesus.
Dia ingin kita ada dalam pengadilan Kristus itu dan menerima piala ini. Menerima mahkota ini. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang dia sudah sediakan buat kita. Ada banyak mahkota nanti pada penghakiman terakhir dia siapkan bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu akan ditentukan oleh apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dengan talenta ini. Ya. Apa yang kita kerjakan dengan talenta? Tuhan Yesus dia beri perumpamaan tentang raja yang pergi kemudian meninggalkan talenta-talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang 3, dia setia, dia rajin, dia jujur, bisa dipercaya, dia kelola talenta itu sehingga menghasilkan 6. Yang 2 menghasilkan 2 lagi, yang 1 dia kubur. Dan kemudian kita berkata bahwa ketika raja ini datang, dia menuntut, dia minta, apa yang aku sudah beri kepadamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya. Jadi Tuhan kita akan mempertanggungjawabkan talenta, bakat, karunia, apa yang dia sudah berikan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan dengan itu. Apakah talenta kita kubur, kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di bema, kursi tahta pengadilan Kristus ini. Di mana dia akan bertanya buat kita, apa yang kamu lakukan dengan investasi, apa yang kamu lakukan dengan karunia, dengan berkat, dengan uang, dengan keluarga, dengan perusahaan, dengan bisnis, apa yang kamu lakukan dengan semua yang telah aku berikan dan aku percayakan kepada kamu. Jadi bema inilah pengadilan Kristus yang menentukan upah, menentukan mahkota yang saudara akan kenakan. Jadi jangan kaget kalau nanti akan ada orang-orang yang seperti 1 Korintus pasal 3 katakan, pada hari terakhir semua perbuatan pekerjaan pelayanan kita akan dihakimi oleh api. Kalau pelayanan saudara, hidup saudara dibangun di atas dasar jerami, kayu dan rumput kering, habis terbakar semuanya. Tapi mereka yang membangun hidup pelayanannya, karakternya dia dari emas murni, perak, dia akan bertahan pada hari penghakiman, dia akan tahan pada hari pengadilan, pengujian hari-hari ini, baptisan api ini. Satu kali pekerjaan kita akan dihakimi dan diuji oleh api, kata Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan? Buat kita sebagai murid Yesus, kita ingin berjuang ketika ada di bema nanti. Setelah mati, kita bangkit, kemudian masuk di pengadilan bema ini. Ya, di sini sudah bukan isu saudara masuk neraka lagi, bukan. Saudara, namamu sudah ada dalam kitab kehidupan kalau engkau murid Yesus. Ini sudah ada di hadapan tahta. Ya, pengadilan Kristus menentukan upah. Posisimu nanti dalam kerajaan surga akan ada di mana. Kemudian otoritas dalam kerajaan 1000 tahun nanti kamu akan memerintah. Di mana kamu akan memerintah? Karena nanti akan ada dipercayakan 10 kota, dipercayakan 5 kota. Itu sesuai dengan kapasitas hati yang melayani apa yang kau lakukan hari ini. Yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapannya. Coba kita lihat beberapa hal. Lihat Lukas pasal 19 ayat yang ke-17. Lihat ini beberapa upah-upah yang saudara akan terima dalam pengadilan Kristus atau bema itu. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, Lukas pasal 19. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, lihat ini. Ketika saudara jadi murid Tuhan Yesus yang setia, jujur, kerja keras, melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan. Dikatakan, kamu telah setia dalam perkara kecil, kamu akan dipercayakan 10 kota dalam kerajaan 1000 tahun nanti ini. Kerajaan milenial di mana kau akan memerintah bersama dengan Yesus. Yesus raja di atas segala raja dan saudara adalah imam dan raja. Pemerintah bersama dengan dia. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat.
2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kata Paulus. Ini di akhir hidupnya sebelum dia mati dipenggal kepalanya, Rasul Paulus. Dia tahu. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, finishing well. Pastikan saudara finishing well. Mengakhiri hidup saudara dengan baik. Menyelesaikan tugas amanah yang Tuhan berikan pada saudara dengan setia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang, kata Paulus, dia tahu. Di Bema nanti, kata Paulus, dia sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Yang Papa di surga telah sediakan buat Paulus, karena Paulus sampai akhir hidupnya finishing well, hidup benar, mengajarkan kebenaran, hidup benar, melayani dalam kebenaran, tidak kompromi, rela mati demi kebenaran, dipenggal kepalanya. Aku telah mengakhiri pertandingan, mempertahankan iman sampai hari terakhir. Saya berdoa buat saudara, sudah bisa berkata nanti seperti Paulus ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah disediakan bagiku mahkota kebenaran. Paulus bilang bukan cuma untuk aku, tapi untuk semua orang. Semua murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh tadi mempertahankan iman. Sungguh-sungguh tadi saudara yang menderita karena kebenaran. Setia, jujur, bisa dipercaya dengan semua yang Tuhan percayakan. Saya berdoa supaya saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus, inilah yang menjadi proklamasi kita pada hari terakhir. Sebelum kita mati, kita bisa berkata, I'm finishing well. Dan kemudian Tuhan berkata, well done. Baik sekali kamu hambaku, yang baik dan berkenan. Tuhan siapkan buat kita mahkota kebenaran. Itulah Bema. Ya. Piala disediakan buat kita. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu 3, ayat 4 dan 5, Wahyu 3. Ini upah disediakan bagi yang menang. Ini Wahyu pasal 23, ada upah yang disediakan bagi mereka yang menang, mempertahankan iman sampai hari terakhir. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, hidup dalam kekudusan, tidak mencemarkan diri dengan dunia. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow, betapa sebuah pujian, komplimen, upah yang luar biasa. Bagi dikatakan di sini jemaat yang tidak mencemarkan dirinya dengan kenajisan, dengan dosa sardis itu. Dosa sadis. Dosa kebejatan moral. Dosa kompromi dengan berhala-berhala, dengan setan-setan. Ya. Dan Tuhan Yesus dia berkata bahwa kamu yang tidak mencemarkan pakaianmu, mencemarkan hidupmu, karaktermu, hidupmu betul-betul serupa dengan aku dalam kekudusan. Kata Tuhan Yesus, kamu akan berjalan dengan aku. Bayangkan berjalan dengan Yesus di surga. Wow, dalam pakaian putih. Karena kamu layak untuk itu, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Wow. Dan bukan cuma itu, Tuhan Yesus akan mengakui saudara di hadapan Bapa di surga. Karena saudara mengakui Yesus sampai akhir, setia, hidup dalam kebenaran kekudusan sampai akhir hidup saudara. Ini janji Tuhan buat saudara. Ya. Ini
yang kita harus hari-hari ini hati-hati hidup kita. Ya. Kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Bukan soal surga dan neraka. Kecuali saudara meninggalkan Yesus, murtad, menolak dan mengakui Yesus lagi. Ya, saudara akan terhilang selama-lamanya. Tapi sangat mungkin saudara menerima Yesus, tapi kemudian saudara kehilangan. Ketika di bema itu tadi, saudara didiskualifikasi. Sudah tidak menerima upah. Ya. Tidak mendapatkan penghargaan, pujian di surga itu. Sangat memungkinkan sekali. Mari kita berdoa bersama-sama, berjuang bersama-sama. Yesus berkata, orang yang setia, tekun sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Dia akan dapat upah. Dia akan hidup dalam kemenangan itu. Barang siapa yang menang, kata Yesus, aku akan kenakan pakaian putih, aku akan berjalan bersama dengan dia, dan aku akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Tuhan Yesus berkata, Paulus bilang, ada mahkota kebenaran dia telah sediakan bagiku hari ini. Yuk kita datang kepada Tuhan. Di sesi terakhir, pelajaran dasar ini kita sudah selesaikan dengan lengkap pondasi ini. Ya, saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh perjalanan saudara sebagai seorang murid punya pondasi yang kokoh, yang teguh dan tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan yang mendengar yang berbahagia, tapi yang melakukan. Ketika saudara jadi pelaku firman, pelaku dari semua yang kita telah pelajari bersama-sama, kebenaran ini memerdekakan saudara, membuat saudara mantap, kokoh, teguh untuk terus membangun kehidupan roh saudara sebagai murid Tuhan Yesus yang siap bertanding, siap melayani, siap dipakai oleh Tuhan, siap jadi martir, siap saudara pikul salib jadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mari saya berdoa buat saudara. Bapa di surga mau berdoa. Sebagaimana Paulus, dia finishing well. Sampai akhir hidupnya Paulus mempertahankan iman, melayani Tuhan, bahkan mati rela dipenggal kepalanya untuk kebenaran. Terima kasih buat mahkota kebenaran yang disediakan. Mahkota kemuliaan yang kau sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bahwa kami jadi hamba yang setia, hamba yang jujur, hamba yang bisa dipercaya, hamba yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami ketidaksetiaan kami, kelalaian kami, kemalasan kami untuk mengelola semua talenta yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau melayani Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, mati itu untung, tapi hidup itu untuk berbuah, bekerja bagi Tuhan. Bawa hidup kami menjadi hidup yang berguna, berdampak dengan semua karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memberkati semua saudara-saudara kami yang telah mendengarkan pesan-pesan ini, pelajaran dasar dalam perjalanan menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bersyukur Roh Kudus terus wahyukan lebih lagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di seri kelas-kelas pelajaran yang berikutnya. God bless you.